Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas dua ayat terakhir dari surat 66 At-Tahrim, yaitu ayat 11 dan 12. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan. Dan Allah membuat permisalan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang mereka beriman. Siapa? Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Jangan main-main. Idh qalat, ketika ia, istri Fir'aun ini berkata, Rabbi, Tuhan, Robku, ibni, bangunkan li untukku, indaka, di sisimu, baita, rumah, fil jannati, dalam surga. Jadi ceritanya Asyah, istri Fir'aun. Asyah ini di akhir hidupnya dia disiksa oleh suaminya Fir'aun. Nah, ketika kesakitan dalam siksaan itu, Asyah berdoa, ya Allah, bangunkan aku rumah di sisimu. Rumah di sisinya Allah berarti bukan rumah sembarang, karena yang paling dekat dengan Allah itu adalah surga yang paling tinggi, Firdaus. Pandai Asyah. Walaupun kehidupan pertamanya ini tidak berakhir dengan indah. Dia menjadi seorang princess, ratu dari kerajaan yang paling maju saat itu, Mesir, istri raja. Tapi karena dia beriman, dia mendapat siksa dari suaminya. Wanajini, dan selamatkanlah aku, min Fir'aunah, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya. Wa najini, dan selamatkanlah aku, minal qaumil zalimin, dari kaum yang zalim. Jadi dalam keadaan tersiksa, Asyah berdoa, selamatkanlah aku ya Allah dari Fir'aun dan kaumnya yang zalim. Apa yang terjadi? Allah panggil dia ke haribaannya. Jadi Allah selamatkan Asyah dari siksa-siksa Fir'aun berikutnya. Allah terima semua perbuatannya, kebaikannya, menjaga imannya sampai akhir hidupnya. Dan Allah berikan dia surga tertinggi, rumah di Firdaus. Dan Allah abadikan namanya di dalam Quran ribuan tahun setelah dia tidak ada. Itulah cara Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Jadi ujian di ayat sebelumnya adalah ujian istrinya kafir, suaminya solih. Nah, sekarang dibalik, suaminya kafir, istrinya solih. Semua itu mungkin dalam keluarga. Jadi kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebisa mungkin hindari adanya kekafiran dalam keluarga. Mulai dari pendidikan usia dini, ajarkan mereka mengaji, ajarkan mereka dekat dengan Quran, ajarkan mereka cinta dengan Quran. Selepas itu mereka menelaah Quran dengan sedalam-dalamnya sampai akhir hidupnya, yang pastinya Allah akan berikan keselamatan baginya dan tunjuki mereka jalan yang lurus. Itu pesannya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wa Maryaman mabnata Imran, dan Maryam putri Imran, the famous Maryam, allati, yang ahsanat, ia memelihara farjaha, kemaluannya, fanafakhna fihi, maka kami tiupkan ke dalamnya,
mir ruhina, sebagian dari ruh kami. Tapi jangan bilang bahwa Isa ini adalah percikan dari Rob ya. Ini ditiupkan ruh ke dalam bayi Isa. Wasaddaqat, dan ia membenarkan bikalimati, dengan kalimat Rabbiha, Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat, dan ia adalah minal qanitin, orang-orang yang taat. Di sini disebutkan Maryam. Maryam adalah anak dari seseorang yang soleh. Bapaknya bernama Imran, ibunya bernama Hannah. Nah, sifat Maryam itu adalah dia menjaga dirinya. Tapi dia diuji dengan hal yang di luar dugaannya. Allah tiupkan ke dalam perutnya janin. Jadi Maryam hamil tanpa adanya suami. Nah, apa yang terjadi? Allah mau memberitahukan bahwa ujian itu bisa datang dari mana-mana. Dari pasangan hidup kita, dan juga dari anak kita. Di sini dikisahkan bukan anaknya jadi nakal atau jadi kafir, bukan, anaknya tetap anak yang soleh. Tetapi karena adanya anak tanpa ada ayah, maka cercaan manusia datang dari mana-mana. Tapi nggak apa kita hadapin. Dan Isa, bayi ini besar dengan membenarkan kalimat Robnya. Dia menjadi seorang nabi, dan kemudian dia juga membenarkan kitab-kitabnya, membenarkan kitab Taurat, dan dia juga mempunyai Injil, dan dia adalah orang yang taat. Jadi Maryam soleh, kesolehannya itu Allah ganjar dengan anak yang soleh. Itu dulu surat At-Tahrim, kita sudah selesai 12 ayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.